Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah dambaan yang seri 33 yang berjudul Tiada Daya. Tiada daya dan upaya selain kekuatan dari Allah yang Maha Esa. Itulah ketauhidan kita sebagai seorang muslim sejati. Itu baik bagaimana tak ada daya, ya hanya Allah lah yang Maha Kuasa. Bersatunya pasangan karena Allah yang mempersatukan dengan lantaran doa-doamu di malam hari itu. Tapi doa juga tak sesingkat itu langsung dikabulkan. Butuh proses dan juga atas keyakinan. Tidaklah salah kalau ada yang mempunyai masalah bertumpuk-tumpuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah lupa untuk bisa cari celah-celah agar selesai. Memang cukup beragam, tiap orang mempunyai masalah yang sangat beda-beda, percayalah. Untuk judul yang kedua adalah sandaran diri. Tiap-tiap orang tidaklah hidup di dalam kesendirian, apalagi kita hidup di tengah masyarakat umum. Tentu perlu sandaran diri agar tak goyah dan jatuh perih. Apalagi masalah asmara. Mana mungkin seorang diri bisa berbahagia tanpa pasangan hidup? Kalaupun ada, mungkin saja Anda diberi ujian menjadi janda. Semua orang akan tahu bahwa terasa tidak mampu tanpa ada lantaran bantuan orang lain, kecuali hidupmu di tengah-tengah hutan atau namanya primitif, dan mungkin jarang ada. Kalaupun ada, hidupnya jauh dari modern. Intinya, marilah hidup bersama-sama agar kehidupanmu kian membaik dan tak bingung lagi. Untuk judul yang ketiga adalah merasa syahdu. Bila bertemu terasa syahdu, dan itu membuat rindu kalau jarang ketemu. Apalagi itu seorang kekasih hati. Di saat memanja, apalagi membuat hati terasa bergetar kencang. Di saat seorang kekasih menempel di pundak membuat orang lain baper. Betapa indahnya kawan. Seharusnya dengan kemesraan lain dan bagaikan Romi dan Yuli. Meneruskan kehangatan berpelukan dan saling mencium. Wow, jelas terasa lebih nyaman. Satu pesan buat kalian, ini bagi yang sudah menikah saja. Bagaimana kalau yang belum? Dihimbau jangan meniru adegan di atas. Lebih berbahaya dari Anda kerampokan uang, karena kehormatan melebihi uangmu. Untuk judul yang keempat adalah dipelukan. Bagi suami istri itu hal wajar, apalagi sang suami tegarnya itu sangat melindungi saat dingin. Dan daripada itu hendaknya ini tidaklah di muka umum saja. Ya, Anda juga tahu memang tidaklah etis dilihat anak-anak kecil atau remaja di sekitar itu. Oke, mungkin ini sangatlah bisa dimengerti. Sangat nyaman seorang istri dipelukan suami, bahagianya tidak bisa terungkap kata-kata walaupun diinterogasi berkali-kali. Kenikmatan di dalam hati itu bersifat privasi atau pribadi, jadi tak mungkin diumbar seperti domba di lapangan penuh rumput-rumput hijau. Rahasiamu adalah mutiaramu. Untuk judul yang kelima adalah singgah. Saat hatimu ini singgah di hatimu, saat hatiku ini singgah di hatimu, seakan banyak sekali rasa yang ada. Rasa tak mau kehilangan dan rasa ingin memiliki. Cinta ini berlabuh dan juga menetap di relung hatimu, memperindah selalu saat kau tersenyum manis bagaikan madu, membuat hatiku rindu terhadapmu. Begitulah kata hatiku. Selain itu ada juga yang lain aku rasakan, yaitu rindu tak tertahan saat tak ketemu, dan rasa sayang ini tercurahkan kepadamu. Kaulah satu-satunya di hatiku, oleh karenanya tak mau berpaling darimu. Selalu kusayang setiap waktu, setiap hari, wahai istri. Untuk judul yang keenam adalah penyejuk hati. Sifat keibuanmu telah kau tunjukkan sejenak awal kenal. Cuekmu menunjukkan apa adanya. Begitulah menurut hatiku terhadapmu kekasih. Dari situlah membuatku jatuh di cintamu yang merasa nyaman. Pada akhirnya penasaranku akan bisa terjawab setelah bisa meminangmu di pelaminan. Bagaimana bercampur suka dan cemas di dalam hati begitu rapi dan
rapat agar tidak lagi goyah apalagi berpaling. Terbungkus sudah cinta kita menjadi satu dan sekarang berencana akan beribadah dengan tekun secara istiqomah. Tujuan kita menikah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk judul yang terakhir atau ketujuh adalah ide-ide kita. Kekreatifan kita menjadi sorotan publik kalau dilantari kebersamaan yang begitu baik. Berbagi pengalaman dan pada akhirnya ide itu terwujud. Ambil contoh, kita mempunyai ide membuat dipan dari kayu dan dikerjakan suami dan istri. Wah, menakjubkan bukan? Mereka berdua begitu akrab. Hanya contoh saja, tapi itu jika ada cukup menggelitik hati yang melihatnya. Nilai saja menurut Anda, jadikan salah satu ide untuk Anda. Entar dulu, ide itu harus mempunyai keahlian khusus. Tidak sembarangan orang bisa membuat dipan. Iya atau tidak, terserah Anda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah damaikan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang seri berikutnya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.